Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fareza, selaku Kepala Departemen Jaringan Komunikasi Himasi FEB Unisba. Untuk video kali ini, kami akan membawakan terkait review edukasi yang membawakan 6 matkul, masing-masing 2 matkul untuk 3 angkatan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada Teh Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Dwi Mustika. Saya sebagai Kepala Sub Pendidikan dari Departemen Kajian Keilmuan. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Pengauditan 2. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai audit siklus pendapatan. Nah, untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Nah, di sini terdapat sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan cara informasi akuntansi mengalir melalui berbagai siklus penjualan dan penagihan. Nah, di gambar ini juga menunjukkan ada 5 transaksi yang terjadi dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama ini ada penjualan. Nah, penjualan ini itu termasuk penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang kedua ada penerimaan kas. Yang ketiga ada retur dan pengurangan penjualan. Yang keempat ada penghapusan beban piutang tak tertagih. Yang kelima ada estimasi beban piutang tak tertagih. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Nah, fungsi bisnis dan dokumen terkait transaksi penjualan pesanan penjualan adalah dokumen untuk mengkomunikasikan deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang yang dipesan oleh pelanggan. Nah, dokumen tersebut itu seringkali digunakan untuk menunjukkan persetujuan kredit dan otorisasi pengiriman. Di sini terdapat tabel. Yang pertama ada kelas transaksi. Kelas transaksinya yaitu penjualan. Untuk akunnya ada penjualan, ada piutang usaha. Untuk fungsi bisnisnya, yang pertama, pemrosesan pesanan pelanggan, yang kedua, pemberian kredit, yang ketiga, pengiriman barang, yang keempat, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Selanjutnya ada dokumen dan catatan. Yang pertama ada pesanan pelanggan, yang kedua pesanan penjualan, yang ketiga pesanan pelanggan atau pesanan penjualan, yang keempat dokumen pengiriman, yang kelima faktur penjualan, yang keenam file transaksi penjualan, yang ketujuh jurnal penjualan atau listing, yang kedelapan file induk piutang usaha, yang kesembilan neraca saldo piutang usaha, dan yang terakhir adalah laporan bulanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian kredit. Nah, sebelum barang dikirim, orang yang berwenang itu harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Nah, praktik pemberian persetujuan kredit yang lemah ini seringkali menghasilkan piutang ragu-ragu yang berlebihan dan piutang usaha yang mungkin saja tidak dapat ditagih. Pembahasan selanjutnya yaitu pengiriman barang. Dokumen pengiriman dibuat untuk mengawali pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirimkan. Perusahaan mengirimkan dokumen pengiriman yang asli kepada pelanggan dan menyimpan satu atau lebih salinannya. Selanjutnya ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Nah, di sini terdapat aspek paling penting dari penagihan. Yang pertama, memastikan seluruh pengiriman yang dilakukan telah tertagih. Yang kedua, tidak ada kiriman yang telah ditagih lebih dari 1 kali. Dan yang terakhir adalah setiap pengiriman ditagih dengan jumlah yang tepat. Nah, dilanjutkan dengan fungsi bisnis dan dokumen terkait transaksi penerimaan kas. Di sini juga terdapat tabel ya. Untuk kelas transaksinya yaitu penerimaan kas, untuk akunnya kas di bank atau debit dari penerimaan kas, selanjutnya ada piutang usaha. Untuk fungsi bisnisnya, pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Selanjutnya, dokumen dan catatan. Ada remittance advice, prelisting penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, dan jurnal penerimaan kas atau listing. Nah, di sini aku mau jelasin mengenai remittance advice. Itu tuh adalah sebuah dokumen yang dikirim kepada pelanggan dan biasanya itu dikembalikan ke penjual bersama pembayarannya. Dokumen ini mencantumkan nomor pelanggan, nomor faktur, dan jumlah faktur. Fungsinya itu yaitu sebagai catatan kas yang diterima untuk mempermudah penyetoran dan pengendalian aktiva. Selanjutnya ada prelisting.
adalah daftar yang dibuat saat kas diterima oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas pencatatan penjualan atau kas, sehingga meningkatkan keamanan transaksi. Selanjutnya ada file transaksi penerimaan kas, yaitu file komputer yang mencakup semua transaksi penerimaan kas yang diperoleh oleh sistem akuntansi dan periode tertentu. Nah, ini tuh mencakup informasi yang sama dengan file transaksi penjualan. Untuk selanjutnya ada jurnal penerimaan kas atau listing. Nah, ini tuh merupakan file transaksi penerimaan kas dan mencantumkan semua transaksi selama satu periode waktu. Transaksi yang sama termasuk semua informasi yang relevan, juga dimasukkan ke dalam file induk piutang usaha dan buku besar. Fungsi bisnis yang selanjutnya yaitu fungsi bisnis dan dokumen terkait retur dan potongan penjualan. Nah, di sini juga terdapat tabel ya. Untuk kelas transaksinya ada retur dan pengurangan penjualan. Untuk akunnya ada yang pertama retur dan pengurangan penjualan, yang kedua ada piutang usaha. Untuk fungsi bisnisnya yaitu pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Serta untuk dokumen dan catatannya ada memo kredit, jurnal retur, dan pengurangan penjualan. Nah, untuk memo kredit sendiri adalah dokumen yang mengindikasi pengurangan jumlah dari pelanggan akibat retur barang atau pengurangan harga. Sedangkan jurnal retur atau pengurangan penjualan itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat retur dan pengurangan penjualan. Next. Selanjutnya ada fungsi bisnis dan dokumen terkait beban hutang tak tertagih. Nah, untuk tabel di sini ada kelas transaksinya yaitu penghapusan piutang tak tertagih. Untuk akunnya, piutang usaha, dan penyisihan untuk piutang tak tertagih. Untuk fungsi bisnisnya yaitu penghapusan piutang usaha tak tertagih, serta untuk dokumen dan catatannya yaitu formulir otorisasi piutang tak tertagih dan jurnal umum. Yang selanjutnya ada fungsi bisnis dan dokumen terkait beban hutang tak tertagih. Untuk kelas transaksinya, beban piutang tak tertagih, serta untuk akunnya beban piutang tak tertagih dan penyisihan untuk piutang tak tertagih, serta fungsi bisnisnya yaitu penyediaan piutang tak tertagih, dan untuk dokumen dan catatannya yaitu jurnal umum. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengendalian internal dalam merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Poin pertama yaitu prosedur penilaian resiko. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai resiko pengendalian. Nah, di sini terdapat 4 langkah yang penting dalam penilaian ini. Yang pertama, auditor memerlukan kerangka untuk menilai resiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal dan kunci kelemahannya bagi penjualan. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengaitkannya dengan tujuan. Dan yang terakhir, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Nah, mungkin sekian materi yang pertama, dilanjut ke materi yang kedua mengenai sampling audit. Pembahasan yang pertama mengenai konsep sampling representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi. Auditor tidak dapat memastikan apakah sampel yang diambil bersifat representatif, kecuali dengan melakukan audit pada seluruh populasi. Namun, auditor dapat meningkatkan kemungkinan keterwakilan sampel melalui perencanaan, pemilihan, dan evaluasi yang cermat. Kesalahan dalam sampel dapat menyebabkan kesimpulan yang salah, yang dikenal dengan risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling adalah kemungkinan auditor membuat kesimpulan keliru karena sampel tidak representatif dan merupakan bagian inheren dari proses sampling yang menguji sebagian populasi. Pembahasan yang kedua mengenai sampling non-statistik versus sampling non-statistik. Nah, sampling statistik itu melibatkan metode berbasis probabilitas untuk memilih sampel, di mana auditor bisa menghitung probabilitas setiap elemen dalam populasi untuk dipilih. Keuntungan utama sampel ini adalah objektivitasnya dan kemampuannya untuk mengukur tingkat keyakinan serta risiko sampling. Sedangkan sampling non-statistik itu tidak menggunakan metode statistik formal. Auditor menggunakan pertimbangan profesional untuk memilih sampel, tanpa menghitung probabilitas objektif atau mengukur risiko secara statistik.
Nah, sampel ini itu kurang objektif sehingga auditor harus berhati-hati agar pemilihan sampel tidak bias. Nah, lanjut ke materi ketiga mengenai audit siklus pengeluaran, akuisisi, dan pembayaran. Pembahasan pertama mengenai akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, di sini terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan dalam siklus. Yang pertama itu akuisisi barang dan jasa, yang kedua pengeluaran kas, dan yang ketiga retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen catatan. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Permintaan pembelian digunakan oleh karyawan yang terotorisasi untuk meminta barang dan jasa yang diperlukan. Setelah permintaan disetujui, dokumen pesanan pembelian diterbitkan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Yang kedua, penerimaan barang dan jasa. Saat barang diterima, perusahaan menyusun laporan penerimaan yang mencakup deskripsi barang, jumlah yang diterima, dan data penting lainnya. Banyak perusahaan yang menggunakan sistem elektronik yang untuk mengirim pesanan pembelian kepada vendor yang juga mendukung teknologi informasi. Yang ketiga, pengakuan kewajiban. Faktur vendor adalah dokumen yang mencatat jumlah terutang untuk pembelian, dan jika tidak ada pengembalian barang, memo debit diterbitkan untuk mengurangi utang. Sedangkan voucher itu adalah kumpulan dokumen terkait termasuk pesanan pembelian dan laporan penerimaan, yang juga mencakup salinan cek setelah pembayaran. Berkas transaksi akuisi menyimpan informasi penting seperti nama vendor, tanggal, dan jumlah. Listing atau jurnal pembelian mencatat semua transaksi pembelian. File induk utang usaha mencatat transaksi utang dagang dan saldo per vendor. Sementara neraca saldo utang dagang menunjukkan total utang setiap vendor pada suatu waktu. Yang keempat, ada dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang diperiksa auditor. Salah satunya yang pertama adalah cek, yang kedua file transaksi pengeluaran kas, dan yang ketiga jurnal atau listing pengeluaran kas. Pembahasan selanjutnya mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif, dan transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dibagi menjadi 2 bidang luas. Yang pertama, pengujian akuisisi meliputi fungsi bisnis, yaitu memproses pembelian, menerima barang dan jasa, serta mengakui kewajiban. Yang kedua, pengujian pembayaran menyangkut fungsi bisnis, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, di sini juga terdapat tahap-tahap dari metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi. Poin pertama, memahami pengendalian internal. Auditor itu harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dan mempelajari bagan arus klien. Mereview kuesioner, pengendalian internal, pengujian workshop untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Untuk poin kedua yaitu menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Pengendalian internal yang efektif penting untuk menilai risiko. Nah, berikut terdapat langkah-langkah utama yang meliputi yang pertama, otorisasi pembelian. Yang kedua, pemisahan penyimpangan aset. Yang ketiga, pencatatan dan review. Poin selanjutnya yaitu menentukan luas pengujian pengendalian. Yang pertama ada keterjadian. Akuisisi yang dicatat sesuai dengan barang dan jasa harus diterima dan pengendalian yang baik diperlukan untuk mencegah pencatatan ganda. Yang kedua ada kelengkapan. Semua akuisisi harus dicatat agar saldo utang usaha dan laba bersih tercermin dengan akurat. Yang ketiga keakuratan. Pencatatan akuisisi itu harus tepat dengan pengujian saldo yang tergantung pada efektivitas pengendalian internal. Yang keempat, klasifikasi. Akuisisi harus diklasifikasikan dengan benar agar rincian saldo akun sesuai dan pengendalian internal yang memadai dapat memberikan kepastian tersebut. Ya baik, dilanjut kepada materi 4, audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, di sini yang pertama itu ada fungsi bisnis dan dokumen dalam siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama itu ada memproses pesanan pembelian, yang kedua itu menerima bahan baku, yang ketiga itu menyimpan bahan baku, lalu yang keempat memproses barang, yang kelima menyimpan barang jadi,
Yang keenam, mengirimkan barang jadi. Lalu yang ketujuh, file induk persediaan perpetual. Lalu yang kedua itu ada pengujian audit atas observasi fisik persediaan. Persyaratan observasi persediaan yang itu pertama, hadir saat klien menghitung persediaan untuk menentukan saldo akhir tahun. Yang kedua itu mengamati prosedur perhitungan klien. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan kepada personel klien mengenai prosedur perhitungan. Yang keempat, melakukan pengujian atas perhitungan fisik secara independen. Pengendalian terhadap perhitungan fisik, yaitu pengendalian yang memadai mencakup yang pertama, instruksi yang jelas untuk perhitungan fisik, yang kedua, supervisi oleh personel bertanggung jawab, yang ketiga itu verifikasi internal independen atas perhitungan. Lalu yang keempat, rekonsiliasi antara perhitungan fisik dan file induk persediaan perpetual. Yang terakhir, pengendalian terhadap lembar perhitungan atau tag yang digunakan untuk mencatat perhitungan. Baik, masuk ke latihan soal dan pembahasan. Ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, berikut ini transaksi yang termasuk ke dalam siklus penjualan dan penagihan, kecuali. Nah, di sini terdapat 4 opsi, penghapusan piutang tak tertagih, yang keempat penerimaan kas, yang C penjualan tunai dan kredit, yang terakhir retur dan pengurangan pembelian. Di sini jawabannya itu D, retur dan pengurangan pembelian, yang dimana dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat beberapa aktivitas utama yang saling berkaitan, seperti penjualan tunai dan kredit. Ini adalah transaksi utama dalam siklus penjualan, di mana barang atau jasa dijual kepada pelanggan baik secara tunai maupun kredit. Penerimaan kas. Lalu yang kedua, penerimaan kas. Setelah penjualan kredit dilakukan, proses penagihan kas dari pelanggan dilakukan. Ini adalah bagian integral dari siklus penagihan. Lalu keterkaitan yang ketiga itu ada penghapusan piutang tak tertagih. Ketika piutang tidak dapat ditagih, perusahaan mungkin perlu menghapus piutang tersebut. Ini juga termasuk dalam siklus penagihan karena terkait langsung dengan proses pengelolaan piutang. Yang kedua itu adalah soal pengamatan apakah akuntan telah melakukan rekonsiliasi akun bank ledger dengan rekening koran. Merupakan test of control transaksi, ada 4, yaitu 4 opsi, piutang tak tertagih, penjualan, penerimaan kas, dan pembelian. Di sini jawabannya C, penerimaan kas, karena rekonsiliasi bank adalah proses untuk membandingkan saldo kas di buku besar dengan saldo di rekening koran untuk memastikan semua penerimaan kas tercatat dengan benar. Ini merupakan bagian penting dari kontrol internal terkait penerimaan kas. Lalu soal yang terakhir, di sini ada prosedur audit untuk kelas transaksi yang diorganisasikan dalam format di mana program itu akan dilaksanakan, merupakan pengertian dari yang pertama itu ada program audit format pembelian, yang kedua itu program audit format pengujian, program audit format kinerja, program audit format rancangan. Di sini jawabannya C, program audit format kinerja. Mengapa? Dalam audit, program audit format kinerja mengacu pada rancangan yang berisi prosedur audit dan dirancang untuk menguji kelas transaksi tertentu secara sistematis. Prosedur ini mencakup langkah-langkah audit yang akan dilakukan auditor untuk menilai apakah transaksi yang terkait dengan siklus tertentu, misalnya siklus penjualan, penerimaan kas, dan pembelian, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan pengendalian internal perusahaan. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan pada mata kuliah pengauditan 2. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.